Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas akuntansi keuangan 2. Baik, di pertemuan kali ini kita masuk di pertemuan ke-6 ya, di mana di sini kita akan membahas mengenai investasi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan nanti Anda semua setelah mengikuti kelas memahami tingkat pengaruh investasi terhadap metode pencatatan akuntansinya. Ya, jadi di sini kita akan mempelajari pencatatan mengenai investasi, ya, di mana untuk metode pencatatan investasi ini dipengaruhi oleh tingkat kepemilikannya. Baik, kita masuk dulu ke investasi instrumen ekuitas. Nah, investasi instrumen ekuitas ini merepresentasikan kepemilikan investor pada saham biasa, saham preferen atau instrumen modal lainnya. Ya, jadi yang dimaksudkan ekuitas di sini ya, instrumen ekuitas ini adalah saham biasa, saham preferen atau instrumen modal yang lain. Tingkat pengaruh investor terhadap entitas yang dimiliki instrumen ekuitasnya ya, atau investee menentukan metode pencatatan yang diterapkan. Nah, ini ya yang nanti akan kita pelajari ya, bahwa untuk mencatat investasi yang dilakukan yaitu dipengaruhi oleh tingkat kepemilikan instrumen ekuitasnya. Ya, jadi tingkat kepemilikan investor ya terhadap saham yang dimiliki ya, saham investee atau saham penerbitnya ya, saham penerbit yang dimiliki ya, dipengaruhi oleh tingkat kepemilikannya. Nah, itu nanti yang perlu diperhatikan. Nah, baik, ini kita masuk pada tingkat pengaruh dan metode pencatatan. Nah, ini nanti ada 3 komponen ya yang mempengaruhi. Yang pertama adalah persentase kepemilikan, yang kedua adalah tingkat pengaruhnya, yang keempat adalah metode pencatatannya. Nah, baik, kita lihat terlebih dahulu. Untuk persentase kepemilikan 0 sampai dengan 20%, ini saya keluarkan dulu ya. Nah, oke, ini ya, biar lebih jelas di sini. Jadi untuk kepemilikan ekuitas ya, atau instrumen ekuitas ya di dalam perusahaan itu nanti diukur ya dalam bentuk persentase. Nah, untuk kepemilikan 0 sampai dengan 20% ya, itu tidak memiliki pengaruh terhadap investee ya, atau perusahaan yang dimiliki sahamnya. Ya, jadi misalnya nih, perusahaan A ya membeli saham di perusahaan B ya sebesar misalnya 20% ya, atau 15% atau 10% ya, antara 0 sampai dengan 20%. Nah, perusahaan A ini tidak memiliki pengaruh terhadap perusahaan B. Itu ya. Baik, selanjutnya untuk persentase kepemilikan 20 sampai dengan 50%. Oke. Baik, ini untuk metodenya ya. Baik, saya lanjut di metode dulu kalau gitu ya. Ini ternyata PowerPoint-nya, lanjut ke metode. Nah, untuk metode pencatatan ya dengan persentase kepemilikan 0 sampai dengan 20%, ini menggunakan metode pencatatan berdasarkan nilai wajar ya, atau harga wajar di pasar. Ya, nah ini dasarnya apa? Dasarnya PSAK nomor 50, 55 dan 60. Nah, tetapi ini ada ketentuan jika nilai wajar instrumen ekuitas tidak dapat diukur dengan andal, maka dapat digunakan dengan metode cost ya, atau metode biaya ya, atau sebesar harga pokok yang dikeluarkan untuk memperoleh instrumen tersebut. Tuh ya, untuk kepemilikan 0 sampai 20%. Baik, kita lanjutkan lagi untuk kepemilikan 20 sampai dengan 50%. Nah, pengaruhnya adalah signifikan. Ya, berarti ketika ada pengambilan kebijakan dan lain sebagainya ya,
jika investor memiliki saham antara 20 sampai dengan 50%, nah maka ini pendapatnya ya harus didengarkan atau memiliki kepemilikan terhadap si investee ini yang cukup signifikan. Nah, untuk metode pencatatannya adalah metode ekuitas. Nah, ini berdasarkan PSAK nomor 15. Selanjutnya, nah ini jika kepemilikannya antara 50% sampai dengan 100%, maka pengaruhnya adalah kendali ya atau yang mengendalikan. Nah, ini ya, jadi misalnya tadi perusahaan A yang membeli saham di perusahaan B, misalnya sebesar 75%. Nah, berarti perusahaan B atau investasi ini di bawah kendali perusahaan A. Ya, segala kebijakannya ya akan dipegang oleh perusahaan A. Oke ya. Nah, kemudian bagaimana pencatatan akuntansinya? Nah, untuk pencatatannya ya menggunakan metode cost atau metode ekuitas. Nah, ini dasarnya PSAK nomor 4, 15 dan 22. Ya, jadi bisa menggunakan metode cost ya atau metode biaya ini berdasarkan harga pokoknya atau harga perolehannya, atau menggunakan metode equity ya atau ekuitas. Nah, selanjutnya untuk metode pencatatan akan kita pelajari. Baik, nah ini kita masuk dulu pada metode pencatatan nilai wajar. Nah, untuk metode pencatatan nilai wajar ini diklasifikasikan menjadi dua. Ya, yaitu yang pertama diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, ya. Yang kedua ini tersedia untuk dijual, ya ini jika instrumen ekuitas yang dimiliki itu untuk dijual kembali, tuh ya. Nah, kita masuk pada klasifikasi yang pertama, yaitu diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nah, yang perlu diperhatikan yang pertama adalah pengakuan dividen tunai yang diperoleh. Nah, jika mendapatkan dividen tunai atas kepemilikan sahamnya, ya maka diakui sebagai pendapatan dividen. Ya, jadi misalnya nih tadi perusahaan A ya memiliki saham perusahaan B ya sebanyak 20%. Nah, nanti pencatatan perolehannya berdasarkan nilai wajar. Ya, kemudian ketika perusahaan A memperoleh dividen dari perusahaan B, nah ini akan diakui sebagai pendapatan dividen. Nah, selanjutnya untuk pengakuan laba atau rugi bersih investasinya tidak ada. Ya, ini untuk kolom yang keempat ini maksudnya ketika investasi ya atau di sini perusahaan B yang memperoleh laba. Nah, ini perusahaan A ngakuin enggak? Nah, untuk metode pencatatan nilai wajar itu tidak ada pengakuan laba atau rugi bersih investasi. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk keuntungan atau kerugian penyesuaian nilai wajar ini diakui dalam laba rugi tahun berjalan. Nah, ini ya untuk metode pencatatan nilai wajar ya. Jika terjadi perubahan harga instrumen ya atau harga saham misalnya ya, harga instrumen modalnya tadi. Nah, itu nanti harus dilakukan penyesuaian. Ya, misalnya nih di akhir Desember 2022 yang harga saham per lembarnya tadi 10.000 jadi 10.500. Nah, itu harus disesuaikan ya nanti di Desember 2022 ya ke harga wajar saat melakukan pelaporan keuangan. Kemudian ini penyajian di dalam laporan keuangan. Tadi ya berdasarkan nilai wajar. Selanjutnya untuk klasifikasi kedua tersedia untuk dijual. Nah, ini ya jadi saham yang dimiliki memang bertujuan ya untuk dijual kembali. Nah, ini untuk pengakuan dividen tunai yang diperoleh, ini sama ya diakui sebagai pendapatan dividen. Untuk pengakuan laba atau rugi bersih investasinya tidak ada. Kemudian keuntungan atau kerugian penyesuaian nilai wajar, ini diakui dalam pendapatan komprehensif.
Ya, jadi kalau ada penyesuaian nilai wajar, ya, kemudian memperoleh keuntungan atau kerugian, ya, karena tadi ya untuk nilai wajar di akhir periode kan harus disesuaikan dengan nilai wajar saat melakukan pembukuan, gitu kan. Nah, kalau misalnya dapat keuntungan atau kerugian, ya, kalau tadi di klasifikasi pertama diakui dalam laba rugi tahun berjalan, tapi di klasifikasi kedua ini diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya. Nah, yang dimaksud pendapatan komprehensif adalah laba atau rugi yang diperoleh ini tidak akan berpengaruh terhadap arus kas. Nah, itu yang membedakan ya. Nah, kemudian penyajian di dalam laporan keuangan ini sama ya pada nilai wajar. Baik, kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode biaya atau cost. Nah, ini tidak ada pengklasifikasian di metode biaya. Kemudian pengakuan dividen tunai yang diperoleh. Nah, ini ya ketika mendapatkan dividen tunai, maka akan diakui sebagai pendapatan dividen. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, diakui sebagai pendapatan dividen. Kemudian pengakuan laba atau rugi bersih investi tidak ada. Keuntungan atau kerugian penyesuaian nilai wajar tidak ada. Ya, karena untuk metode biaya atau metode cost, ya, itu nanti dicatat berdasarkan harga perolehannya. Ya. Atau berdasarkan harga pokoknya, harga awal ketika memperoleh instrumen modal tersebut. Tuh, kalau nilai wajar tadi kan ada penyesuaian tuh. Nah, kalau yang berdasarkan biaya atau cost ini tidak ada penyesuaian. Jadi pencatatannya nanti berdasarkan harga perolehan di awal. Nah, ini ya di penyajian laporan keuangan dijelaskan bahwa nanti penyajiannya sebesar nilai pengakuan awal. Gitu ya. Baik, kita masuk pada metode yang ketiga, yaitu metode ekuitas. Nah, ini yang agak berbeda ya. Untuk metode ekuitas pengklasifikasiannya tidak ada. Kemudian pengakuan dividen tunai yang diperoleh. Nah, kalau yang tadi untuk dua metode yang pertama ya, metode harga wajar dan metode biaya atau cost itu diakui sebagai pendapatan. Ya. Nah, tetapi di dalam metode ekuitas ya, di sini untuk pengakuan dividen tunai yang diperoleh ini diakui sebagai pengurang investasi. Nah, jadi investasinya nanti akan berkurang ketika investor memperoleh dividen. Kemudian pengakuan laba atau rugi bersih investi. Nah, ini diakui sebagai pendapatan di laba rugi tahun berjalan dan penambah investasi. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan lagi ya untuk metode ekuitas. Ketika investinya memperoleh keuntungan, ya, maka diakui juga di pencatatan investor. Ya, jadi kalau tadi ya misalnya perusahaan A membeli perusahaan B sebesar misalnya 60%, kemudian menggunakan metode ekuitas misalnya. Nah, ketika perusahaan B memperoleh keuntungan, ya, maka ini juga diakui sebagai pendapatan di perusahaan A atau si investornya. Ini juga mencatat sebagai keuntungan. Ya, sebesar berapa? Sebesar persentase kepemilikan atas perusahaan B. Nah, nanti mungkin lebih jelas pada ilustrasi ya. Kemudian keuntungan atau kerugian penyesuaian nilai wajar tidak ada. Nah, untuk penyajian di dalam laporan keuangan ini sebesar nilai pengakuan awal ditambah pengakuan atau laba rugi investi dikurangi dengan dividen. Nah, jadi ini untuk metode ekuitas ya, penyajian di dalam laporan keuangan ini sebesar nilai awal ya. Kemudian ditambah pengakuan laba rugi, ya, ditambah laba, dikurangi dividen. Nah, itu untuk pencatatan atau penyajiannya di dalam laporan keuangan. Baik, nah ini mungkin lebih jelasnya ya ketika kita masuk ke ilustrasi. Nah, ini soalnya juga sudah cukup panjang ya.
Baik, kita masuk di ilustrasi yang pertama. Nah, ini silahkan diperhatikan ya, dicermati untuk soalnya. Lumayan ya, panjang soalnya. Baik, di sini di ilustrasi pertama, tanggal 1 Oktober 2018, ya, PT MU membeli 100.000 lembar saham biasa PT MC dengan harga pasar 1.000 per lembar. Nilai pari saham PT MC sebesar Rp500 per lembar. Ya, per value-nya 500 ya, dibeli harga pasarnya 1.000. Ya, ini per value ini berarti nilai yang ada di lembar sahamnya ya, atau nilai nominalnya ya. Sudah paham ya yang dimaksud dengan per value. Selanjutnya, PT MU membayar biaya transaksi pembelian yang terkait sebesar 5 juta ya. Jadi dalam proses pembelian saham ya, PT MU itu harus mengeluarkan biaya pembelian sebesar 5 juta. Selanjutnya, persentase kepemilikan PT MU ini sebesar 10%. Nah, berarti ketika persentase kepemilikannya 10%, maka metode yang digunakan adalah metode nilai wajar. Nah, ini ya, ini nanti ya, persentase ini nanti yang mempengaruhi metode pencatatan akuntansi terkait dengan investasi yang dimiliki. Baik, kita lanjutkan lagi. Harga pasar per lembar saham PT MC pada tanggal 31 Desember ini sebesar Rp1.100. Nah, ini ya, di 31 Desember ya, harga sahamnya naik menjadi 1.100. Nah, ketika menggunakan metode nilai wajar ya, maka pada saat akhir periode akuntansi terjadi perubahan harga, tadi ya sudah disampaikan, akan dilakukan penyesuaian. Baik, kita lanjutkan lagi. Laba bersih PT MC tahun 2018 sebesar 300 juta. Dividen tunai yang dibagikan dan dibayarkan PT MC tahun 2018 adalah sebesar 100 juta. Nah, untuk dividen tunai ini dibagikan dan dibayarkan pada bulan Mei 2019. Jadi ketika kita belajar dividen minggu lalu, ya itu kan sudah dipelajari bahwa pembayaran dividen itu secara umum itu tidak akan bersamaan dengan pengumumannya. Ya, biasanya dilakukan dulu pengumuman, ya baru setelahnya pembayaran dividen. Ya, maka biasanya ada jaraknya nih. Ya, dan tidak harus pada saat akhir periode akuntansi. Ya, kayak di sini contohnya nih diumumkan dengan Desember 2018 tapi dibayarkan di Mei 2019. Tuh ya. Nah, ini tadi dapat keuntungannya 300 juta. Dividen tunai yang akan dibagikan kepada investornya ini 100 juta. Ya, kemarin juga sudah dibahas ya, ketika perusahaan memperoleh laba bersih itu tidak seluruhnya akan dibagikan sebagai dividen. Jadi ada yang di-keep oleh perusahaan ya sebagai return earning atau laba ditahan. Ya, di mana laba yang ditahan ini nantinya digunakan misalnya untuk pengembangan perusahaan ya dan lain sebagainya. Nah, kalau yang dibagikan inilah yang disebut sebagai dividen. Ya, kalau yang tidak dibagikan itu nanti akan dicatat sebagai return earning. Ya, kalau yang dibagikan ini disebut sebagai dividen. Oke, dari 300 juta diambil 100 ya untuk bayar dividen. Kita lanjutkan lagi. Pada tanggal 1 Oktober 2019, PT MU menjual 50.000 lembar saham PT MC dengan harga 1.100 per lembar dan membayar biaya transaksi penjualan sebesar 1 juta. Harga pasar per lembar saham. Oke, sampai sini dulu ya. Nah, oke. Di tanggal 1 Oktober ya PT MU jual saham PT MC nih 50.000 lembar. Ya, PT MU kan punya 100.000 lembar.
50.000 lembarnya dijual ya dengan harga saat itu adalah Rp1.100 per lembar. Nah, biaya yang harus dikeluarkan atau biaya yang dikeluarkan dalam transaksi penjualan yaitu sebesar 1 juta. Gitu ya. Jadi per 1 Oktober 2019 kepemilikannya tinggal 50.000 lagi, 50.000 lembar ya. Baik, kita lanjutkan. Harga pasar per lembar saham PT MC di tanggal 31 Desember 2019 ini sebesar Rp900. Nah, setelah dijual 1 Oktober ya, di tanggal 31 Desember anjlok nih harganya ya dari yang tadinya 1.100 menjadi Rp900 per lembar saham. Nah, berarti karena tadi menggunakan metode nilai wajar ya, maka nanti di tanggal 31 Desember 2019 dilakukan lagi penyesuaian. Gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Laba bersih PT MC tahun 2019 adalah 500 juta. Dividen tunai yang dibagikan dan dibayarkan PT MC tahun 2019 ya dan akan dibayarkan di Mei 2020 ini sebesar 200 juta. Nah, jadi tahun 2019 ya dapat laba atau keuntungan ini 500 juta. Ya, 200 jutanya diambil untuk dibagikan kepada investor sebagai dividen. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini soalnya ya. Ini permintaannya atau pertanyaannya. Nah, di sini diminta buat jurnal selama tahun 2018 dan tahun 2019 di pembukuan PT MU terkait kepemilikan saham di PT MC. Dan sajikan investasi di laporan keuangan akhir tahun 2018 dan 2019 dengan pengukuran pada nilai wajar melalui laba rugi. Baik, kita akan menyelesaikan ilustrasi yang pertama. Nah, ini yang pertama ya. Pencatatan yang pertama dilakukan adalah pada saat pembelian saham. Ini tadi ya. 1 Oktober membeli saham sebanyak 100.000 lembar dengan harga wajar ya sebesar 1.000 lembar, Rp1.000 per lembar saham. Ya. Nah, berarti nilai investasinya ya ini adalah Rp1.000 dikalikan 100.000 lembar ketemu 100 juta. Ya, hati-hati ya, meskipun per value-nya tadi Rp500 per lembar saham atau nilai nominalnya adalah Rp500 per lembar saham, tetapi di sini kan PT MC membeli sebesar harga wajarnya atau nilai wajarnya yaitu Rp1.000 per lembar saham. Maka pengalinya adalah Rp1.000. Jadi ini ya, nilai investasinya 100 juta. Nah, pencatatannya adalah investasi saham PT MNC, MC ya, nggak ada N-nya. MC bertambah di debit sebesar 100 juta, ya investasi bertambah di debit ya karena termasuk ke dalam kelompok aktiva. Ya, aktiva kan bertambah di debit. Oke, sebesar 100 juta. Kemudian beban transaksi investasi saham. Tadi ya, dia harus bayar 5 juta untuk biaya pembelian sahamnya. Nah, ini ya beban bertambah di debit. Ya kan? Beban bertambah di debit sebesar 5 juta. Kreditnya apa? Kreditnya kas. Ya kan karena dia harus mengeluarkan kas, ya, maka kas berkurang di kredit sebesar 105 juta. Ya, total investasi plus kos yang harus dikeluarkan. Oke, paham ya sampai sini? Kita lanjutkan lagi, pencatatan yang kedua, yaitu penyesuaian perubahan nilai wajar. Nah, tadi di soalnya, nih ya, harga pasar per lembar saham PT MC tanggal 31 Desember sebesar 1.100.000. Nah, maka ini harus disesuaikan karena menggunakan metode wajar. Nah, ini ya 31 Desember 2018 ini ya penyesuaian nilai wajar. Kita hitung dulu ya berapa penyesuaian yang harus dilakukan. Nilai wajar 31 Desember 2018 dikurangi dengan nilai perolehan awal. Itu
itu untuk formulanya ya atau rumusnya. Nah, nilai wajar 31 Desember 2018 berapa? Ini ya 1.100, ini karena tadi nilai wajarnya 1.100 rupiah, dikalikan 100.000 lembar, ya dikurangi 100 juta. Ya 100 juta ini harga perolehan awalnya. Ini ya. Nah, ini yang dicatat sebagai nilai perolehan awal, ini nilai investasinya. Ya, hati-hati ya. Dikurangin 100 juta, maka diperoleh angka penyesuaian sebesar 10 juta. Nah, di tanggal 31 Desember, ya penyesuaian perubahan nilai wajar aset keuangan sebesar 10 juta, kreditnya adalah laba rugi belum terrealisasi sebesar 10 juta. Kenapa belum terrealisasi? Ya karena kan sahamnya masih dipegang oleh PT MC. PT pembelinya MU ya. Nah, sahamnya kan masih dibeli oleh PT MU, belum dilakukan penjualan. Ya, jadi pada metode wajar ini laba atau rugi nanti diakui pada saat terjadinya penjualan saham. Itu ya, karena ini belum terjadi penjualan ya, maka di sini diakui sebagai laba rugi belum terrealisasi. Kenapa? Nilai sahamnya tinggi. Oh, saya punya saham nih sekarang nilainya 110 juta. Ya, saya untung nih karena saya beli awalnya 100 juta. Tapi untungnya belum saya miliki karena belum saya jual, kan? Untungnya baru secara nilai. Ya, jadi di sini dicatat sebagai belum terrealisasi. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ya di tahun 2018 tadi dapat laba bersih 300 juta, ya. Ini ya. Dapat laba bersih 300 juta yang dibagikan sebagai dividen tunai itu 100 juta. Dibagikan dan dibayar Mei 2019. Nah, maka di sini PT MC akan mencatat di tanggal atau di bulan Mei tahun 2019. Ya, Mei tahun 2019. Kas bertambah di debit sebesar 10 juta, ya kreditnya adalah pendapatan dividen sebesar 10 juta. Nah, ini ya untuk pendapatan dividennya 10 juta dari mana? 10% dikalikan 100 juta. Ya karena kepemilikannya hanya 10%, ya kepemilikannya 10%, maka 10% ini dikalikan dengan dividen yang akan dibagikan. 100 juta ketemu angka 10 juta. Ya, maka di sini ketika dibayarkan kasnya bertambah 10 juta, kreditnya adalah pendapatan dividen sebesar 10 juta. Jadi ya ketika ada pembagian dividen akan dimasukkan ke dalam pendapatan dividen. Ini pendapatan bertambah di kredit. Selanjutnya, nah setelah mendapatkan dividen di Mei 2019, ya, PT MU menjual sahamnya pada tanggal 1 Oktober 2019. Nah, sahamnya dijual 50.000, dia punya 100.000 lembar, 50.000 lembarnya dijual. Baik, kita lihat ini ya untuk keuntungan penjualannya. Harga jual tadi ya, nilai wajarnya 1.100. Harga jualnya berarti 1.100 dikalikan 50.000 lembar, ketemu 55 juta. Kemudian biaya transaksi. Oke, kita lihat di soal dulu ya. Nah, ini ya. Tadi tanggal 1 Oktober menjual 50.000 lembar, harganya 1.100 ya karena nilai wajarnya pada saat itu sekian. Kemudian nah ini ada biaya yang harus dikeluarkan ya dalam proses penjualan sebesar 1 juta. Nah, untuk biaya transaksi ini ya, ini di dalam kurung ya, artinya dia mengurangi keuntungan. Ya, misalnya yang tadinya untungnya harus dapat 2 juta, ketika dia harus bayar biaya transaksi, berarti diasumsikan keuntungan tersebut akan biaya transaksi tersebut akan mengurangi keuntungan perusahaan. Gitu ya, sehingga di sini dia di dalam kurung yang artinya mengurangi. Nah, ini hasil selisihnya berarti 54 juta.
Kemudian nilai investasi. Nah, ini nilai investasi awalnya berapa? Nilai investasi awalnya 1000. Ya kan tadi beli dia harga 1000 ya. Dikalikan 50 lembar ketemu 50 juta. Maka keuntungan penjualan saham di tanggal 1 Oktober 2019 ini sebesar 4 juta. Dari 54 juta dikurangi 50 juta. Nah, pencatatannya adalah, kita lihat ini ya di tanggal 1 Oktober 2019, kas bertambah di debit sebesar 54 juta, ya sesuai dengan kas yang diterima. Kemudian investasi saham PT MC 50 juta, ya ini sebesar nilai investasinya ya. Nilai awalnya tadi kan, yang ini ya, harga belinya dia Rp1.000 kan. Nah, ini 50 juta. Keuntungan penjualan saham ini sebesar 4 juta. Nah, ini baru bisa diakui sebagai keuntungan penjualan saham. Ya, karena sudah terrealisasi, sudah dijual, keuntungannya sudah diperoleh. Kemudian di tanggal 31 Desember 2019 tadi ya nilainya anjlok menjadi Rp900 per lembar saham. Nah, maka di sini perlu dilakukan penyesuaian. Ya, perlu dilakukan penyesuaian. Karena tadi ya menggunakan metode wajar itu ketika metode nilai wajar itu ketika akhir periode terjadi perubahan maka disesuaikan. Baik, kita lihat untuk penyesuaiannya. Ini ya nilai wajar 31 Desember 2019 ini ya Rp900 dikalikan 50.000 lembar. Ya karena tadi sudah dijual 50.000 maka yang dimiliki oleh PT MU itu sebesar 50.000 lembar. Ya dikalikan Rp900 per lembar saham ketemu 45 juta. Selanjutnya nilai perolehan awal yang tersisa. Nah ini ya nilai perolehan awal yang tersisa ini 50 juta. Ya dari 50 lembar dikalikan Rp1.000 per lembar saham waktu beli ya. Nah ketemu 50 juta. Kemudian penyesuaian perubahan nilai wajar ya tahun 2018 ini ya dari 45 juta nilai wajarnya ya dikurangi dengan nilai perolehan awal berarti sebesar 5 juta. Nah, ini jadinya mengalami kerugian ya karena nilai wajarnya turun jadi 45 juta sedangkan dia beli ini di harga 50 juta. Maka ini turun atau rugi sebesar 5 juta. Ini penyesuaiannya ya. Penyesuaiannya ini rugi sebesar 5 juta. Kemudian penyesuaian perubahan nilai wajar tahun 2018. Nah, penyesuaian yang di tahun 2018 itu juga diperhitungkan ya, jangan lupa. Nah, ini 1.100 dikalikan 50.000 lembar ya. Kenapa dikalikan 50.000 lembar? Karena tadi yang dimiliki ya tinggal 50.000 lembar. Nah, 1.100 dikurangi 50.000 lembar ya dikurangi dengan Rp900 dikurangi 50.000 lembar. Di sini ketemu 10 juta. Nah, maka keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi ya ini sebesar 15 juta. Itu kan ini kan tadi harusnya dia untung nih ya ketika dijual di angka sekian. Ya, tetapi di tahun 2019 ternyata turun ya nilainya sehingga dia mengalami kerugian sebesar 10 juta. Nah, maka keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi itu sebesar 15 juta. Sama ya, ini keterangannya belum terrealisasi karena belum dilakukan penjualan. Ini hanya pencatatan penyesuaian terhadap perubahan. Ya, perubahan nilai wajar saham. Gitu. Jadi kerugiannya belum terrealisasi. Ya. Karena memang belum dijual. Kalau dijual nah baru kerugiannya baru dianggap sebagai kerugian penjualan saham. Gitu ya. Siapa tahu nanti dijualnya ketika di tahun 2020 ya, misalnya nilai sahamnya naik lagi. Nah, bisa mendapatkan keuntungan. Nah, dilepas pada saat itu. Nah, itu bisa. Ya, karena di sini tidak terjadi penjualan, ya maka diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Pencatatannya bagaimana? Kita lihat di sini ya di poin E.
Penyesuaian perubahan nilai wajar tanggal 31 Desember 2019. Laba atau rugi belum terrealisasi ya sebesar 15 juta. Ya, ini karena rugi ya, rugi bertambah di debit sebesar 15 juta. Kalau tadi yang poin sebelumnya kan laba ya, maka dia posisinya di kredit ya. Kemudian kreditnya adalah penyesuaian perubahan nilai wajar aset keuangan ya, diukur pada nilai wajar sebesar 15 juta. Nah, itu ya, itu untuk pencatatannya selama tahun 2018 dan tahun 2019. Nah, selanjutnya kita mau lihat nih bagaimana penyajian di dalam laporan keuangannya. Oke, kita lihat ini ya. Pencatatan investasi ya, penyajian investasi. Nah, investasi ini ada di neraca pada sisi aset. Ya. Nah, ini aset lancar masuknya ya, karena diasumsikan ini untuk jangka pendek ya, atau untuk dijual kembali ya, jadi masuknya ke dalam aset lancar. Nah, ini aset, kelompok aset, investasi saham PTMC ya sebesar 110 juta. Ya, ini per 31 Desember 2018. Ya. Kenapa 110 juta tadi di tahun di 31 Desember 2018 kan harga sahamnya itu naik ya jadi 1.100. Yang awalnya Rp1.000 per lembar saham naik menjadi 1.100. Kemudian di 31 Desember 2019 aset lancarnya ya dalam bentuk investasi saham PTMC nilai wajarnya sebesar 45 juta. Yang ini tadi ya, yang mana? Nah, ini tadi ya. Tahun 2019 ya, 31 Desember 2018. Ini ya akan dicatat sebesar ini. Ya, nilai wajarnya Rp900 dikalikan 50.000 lembar saham yang dimiliki. Ya, karena sudah dijual kan tadi di Oktober 2018 ya. 2019 ya dijual 50.000 lembar ya. Nah, maka di tahun 2019 ya yang tersisa 50.000 lembar tapi harganya menjadi Rp900 per lembar saham. Maka di sini diakui sebesar 45 juta. Kemudian penyajian di dalam laporan laba rugi. Nah, ini akhir periode 2018 ya. Pendapatan dan beban. Nah, ini ada keuntungan yang belum direalisasikan atau belum terrealisasi sebesar 10 juta. Dari sini ini tadi ya. Oh salah ngelingnya ya. Oke, nah ini ya. Dari sini ya, 10 juta ini dari sini. Ya, laba rugi yang belum terrealisasi. Kemudian akhir periode 2019 ya. Kita lihat di sini pendapatan dan beban ya, ada pendapatan dividen 10 juta ya, karena tadi kan untuk dividen di tahun 2018-nya dibayarkan ya 2019 ya, maka diakui di tahun 2019. Ada pendapatan dividen 10 juta, keuntungan penjualan saham 4 juta ya, dari penjualan 50.000 lembar saham tadi ya, dapat untung kan 4 juta. Kemudian dikurangi dengan beban lain-lain ya. Beban lain-lainnya ada kerugian yang belum terrealisasi sebesar 15 juta. Nah, ini ya, jadi di tahun 2018 untuk laba ruginya ini dicatat, pencatatannya hanya keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 10 juta. Tapi di tahun 2019 karena tadi ada pendapatan dividen, ada keuntungan penjualan saham, kemudian ada kerugian yang belum terrealisasi. Nah, itu harus dicatat semuanya ke dalam laporan laba rugi. Ya. Selesai ilustrasi yang pertama, ya kita masuk pada ilustrasi yang kedua. Di sini PTA atau investor membeli 300 juta untuk 30.000 lembar saham, yaitu senilai atau sebesar 30% saham PTB atau Investi. Pada tanggal pelaporan keuangan 31 Desember, PTB memperoleh laba 50 juta dan PTB membagikan dividen sebesar 40 juta.
Nah, diminta buatlah jurnal yang dibuat ya oleh investor atau PTA atas kepemilikan saham PTB. Baik, nah ini PTA punya 30% saham PTB. Nah, berarti di sini nanti menggunakan metode ekuitas ya. Tanggal pelaporan keuangan 31 Desember, PTB memperoleh laba 50 juta. Nah, ini ya, diperhatikan ya untuk metode ekuitas tadi ketika investinya dapat laba ya, investor A-nya juga harus mencatat. Kemudian dividen yang dibagikan 40 juta. Ya, jadi dari laba 50 juta yang dibagikan sebagai dividen itu sebesar 40 juta. Diminta buatlah pencatatannya. Baik, kita lihat di sini. Pencatatan dengan menggunakan metode ekuitas karena tadi ya kepemilikannya 30%. Baik, poin A, pada saat perolehan investasi. Nah, ini pada saat membeli ya. Investasi pada PTB bertambah di debit 300 juta, ya kasnya dikredit sebesar 300 juta. Jadi kan soalnya langsung diketahui 300 juta untuk 30.000 lembar. Kemudian pada saat PTB memperoleh laba, nah ini untuk metode ekuitas ya. Ketika PTB memperoleh laba, ya maka di sini PTA juga harus mencatat ya sebagai pendapatan. Jurnal untuk mengakui bagian PTA atas laba PTB yaitu ini ya perhitungannya 30% tadi kan kepemilikannya dikalikan dengan 50 juta ya nolnya kurang 1. Ini diperoleh angka 15 juta. Nah, ini berarti yang akan dicatat sebagai penghasilan investasi PTB ini sebesar 15 juta. Nah, pencatatannya bagaimana? Tadi sudah dijelaskan akan menambah investasi pada PTB. Nah, maka di sini dicatat investasi pada PTB, ini kursornya hilang. Nah, udah muncul lagi ya. Investasi pada PTB bertambah di debit sebesar 15 juta. Ya, kreditnya adalah penghasilan investasi dari PTB sebesar 15 juta. Selanjutnya, pada saat pembagian dividen. Nah, ini ya pada dividen tadi ya kalau yang lain dicatat sebagai pendapatan dividen, tapi untuk metode ekuitas di sini akan mengurangi investasi. Ya. Investasi yang dilakukan investor kepada investi. Nah, baik ketika PTB membagikan dividen ya. Nah, ini dividennya 12 juta, dari ini 30% kepemilikan dikalikan dengan 40 juta. Ini ya, keuntungan yang dibagikan sebagai dividen. Maka diperoleh angka 12 juta. Nah, kas dan bank bertambah di debit sebesar 12 juta, kreditnya adalah investasi pada PTB sebesar 12 juta. Di sini ada penjelasannya, PTA harus mengakui penghasilan dari PTB sebesar 15 juta dalam laporan laba rugi. Dalam neraca untuk investasi dengan metode ekuitas harus disajikan sebagai aktiva jangka panjang dan diungkapkan dalam pos terpisah di neraca. Dan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan untuk daftar perusahaan investasi. Nah, ini ya untuk kepemilikan lebih dari 20% ini nanti dimasukkannya ke dalam aktiva jangka panjang. Ya, beda tadi ya dengan kepemilikan yang 0 sampai dengan 20% dia masuk pada aktiva lancar ya atau current asset. Nah, kalau untuk kepemilikan 20 sampai dengan 100%, ini kan bisa menggunakan metode ekuitas semua ya. Nah, ini akan dicatat pada dicatat pada long term asset ya atau aset jangka panjang. Ya. Nah, kemudian nanti juga harus diungkapkan ya pencatatannya di dalam CALK. Nah, ini penyajian di dalam laporan posisi keuangan ya atau di neraca, ini aset jangka panjangnya. Nah, ini investasi saham PTB ini sebesar 303 juta. Ya, dari sini
Nah, ini ya, dia kan investasinya bertambah 15 juta, tapi di sini pada saat dividen diakui ya, investasinya berkurang 12 juta. Ya, maka investasinya ya penambahannya itu hanya sebesar 3 juta. Dari 15 juta dikurangi 12 juta kan ketemu 3 juta. Nah, 3 juta itu nanti ditambahkan dengan investasi yang dimiliki. Investasi awal yang dimiliki yaitu 300 juta. Maka di sini nanti per 31 Desember investasi saham PTB ini sebesar 303 juta. Kemudian penyajian di dalam laporan laba rugi. Nah, ini ya. Ada penghasilan dari investasi sebesar 15 juta. Nah, ini untuk pencatatan di neraca dan laporan laba rugi ya. Jadi masuknya ke dalam aset jangka panjang dan pendapatan. Baik, selanjutnya kita masuk pada penurunan nilai. Nah, penurunan nilai merupakan penurunan kemampuan suatu aset dalam menghasilkan manfaat ekonomi yang diharapkan sebelumnya, sebagaimana telah diperkirakan oleh perusahaan secara periodik. Pada setiap tanggal pelaporan, entitas mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan. Nah, ini ya penurunan nilai itu tadi contohnya pada seperti yang di ilustrasi pertama ya, dari awalnya Rp1.100 per lembar saham turun menjadi Rp900 per lembar saham. Nah, itu yang dimaksudkan sebagai penurunan nilai. Nah, beberapa bukti objektif ya terkait dengan penurunan nilai ini meliputi peristiwa-peristiwa sebagai berikut. Yang pertama seperti kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh penerbit ya, jadi investinya mengalami kesulitan keuangan, itu bisa menyebabkan penurunan nilai. Kemudian adanya pelanggaran kontrak ya, seperti terjadi tunggakan pembayaran pokok atau bunga. Yang ketiga, pemberi pinjaman karena alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan peminjam memberi keringanan pada pihak peminjam. Yang keempat, terdapat kemungkinan pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan. Kemudian, hilangnya pasar aktif aset keuangan akibat kesulitan keuangan. Nah, ini beberapa kondisi yang menyebabkan adanya penurunan nilai. Tuh ya. Baik, demikian untuk pemaparan materi terkait dengan investasi di pertemuan ke-6. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.